WTO adalah singkatan dari World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam bahasa Indonesia, ini adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan antar negara-negara anggotanya di tingkat global. Latar belakang berdirinya World Trade Organization atau WTO dapat ditelusuri ke masa setelah Perang Dunia Kedua dan secara organisasi pendahulunya yaitu General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Berikut adalah rangkaian peristiwa yang melatar belakangi peristiwa WTO. Yang pertama adalah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Pada tahun 1947, GATT didirikan sebagai perjanjian sementara untuk mengatur perdagangan internasional. Tujuan utama GATT adalah mengurangi tarif impor dan mencegah diskriminasi dalam perdagangan. Ini menciptakan kerangka kerja untuk mempromosikan perdagangan bebas. Yang kedua yaitu putaran perundingan GATT. Selama beberapa dekade, GATT mengalami serangkaian putaran perundingan yang bertujuan untuk merundingkan kesepakatan perdagangan yang lebih luas. Salah satu putaran terkenal adalah putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986 dan berlangsung hingga 1994. Yang ketiga ada kesepakatan Uruguay Round. Putaran Uruguay yang merupakan titik balik dalam perkembangan GATT. Selama putaran ini, negara-negara anggota berhasil mencapai berbagai kesepakatan yang melibatkan berbagai aspek perdagangan, seperti tarif, hak kekayaan intelektual, layanan, dan pertanian. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi pembentukan WTO. Dan terakhir adalah pembentukan World Trade Organization atau WTO. Pada 1 Januari 1995, WTO secara resmi menggantikan GATT. WTO adalah organisasi yang lebih kuat dan terstruktur, yang memiliki peran yang lebih luas dalam mengatur perdagangan internasional. Selain mengatur perdagangan barang, WTO juga mencakup perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual. Latar belakang pembentukan WTO mencerminkan upaya untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih kuat dan permanen dalam mengatur perdagangan internasional. WTO dibentuk untuk memberikan stabilitas, prediktabilitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dalam perdagangan global. Selain itu, WTO mempertimbangkan peran yang lebih besar dalam memperhatikan kepentingan negara berkembang dalam konteks perdagangan internasional. Tujuan utama dari WTO adalah mempromosikan perdagangan bebas dan adil di seluruh dunia. Ini dilakukan dengan menyediakan kerangka kerja hukum untuk negosiasi dan resolusi sengketa perdagangan. Untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih kuat dan permanen dalam mengatur perdagangan internasional, WTO dibentuk untuk memberikan stabilitas, prediktabilitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dalam perdagangan global. Selain itu, WTO mempertimbangkan peran yang lebih besar dalam memperhatikan kepentingan negara berkembang dalam konteks perdagangan internasional. Organisasi WTO memiliki kelebihan dan kekurangan yang penting dalam konteks perdagangan internasional. Kelebihan WTO yaitu, yang pertama, penjelasan aturan perdagangan internasional. Hal ini menciptakan kerangka perdagangan internasional, kerja yang adil dan terprediksi bagi semua negara anggota, yang membantu mencegah praktik proteksionisme dan perdagangan yang tidak adil. Yang kedua, penyelesaian sengketa efektif. Ini memungkinkan negara-negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui proses hukum yang dapat menghindari eskalasi konflik perdagangan. Yang ketiga, adanya fasilitasi negosiasi perdagangan yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan perdagangan yang signifikan untuk membantu mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan akses pasar. Yang keempat, perlakuan khusus untuk negara berkembang. Hal ini membantu negara-negara ini berpartisipasi dalam perdagangan internasional dan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Kekurangan dari organisasi WTO. Yang pertama, kritik terhadap ketidakseimbangan kekuatan. Beberapa negara berpendapat
bahwa WTO cenderung mendukung negara-negara besar dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar, meninggalkan negara-negara berkembang dengan sedikit ruang untuk bernegosiasi. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menangani perubahan ekonomi yang cepat. WTO mungkin sulit menangani perubahan ekonomi yang cepat, seperti perkembangan teknologi yang mempengaruhi perdagangan, serta masalah baru seperti perubahan iklim dan perdagangan digital. Yang ketiga, kritik terhadap proses keputusan yang tidak transparan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa proses pengambilan keputusan di WTO kurang transparan dan terlalu rumit. Dengan negara-negara yang lebih besar memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses tersebut. Yang keempat, kesulitan dalam menangani perselisihan yang kompleks. Sementara mekanisme penyelesaian sengketa WTO efektif, beberapa perselisihan perdagangan sangat kompleks dan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Yang kelima, kritik terhadap kesepakatan perdagangan yang tidak selalu adil. Beberapa pihak berpendapat bahwa beberapa kesepakatan perdagangan, terutama yang mencakup hak kekayaan intelektual, bisa menguntungkan perusahaan besar dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Kelebihan dan kekurangan WTO adalah bagian dari diskusi yang berkelanjutan dalam arena perdagangan internasional. Meskipun WTO memiliki tantangan, organisasi ini tetap berperan penting dalam mempromosikan perdagangan bebas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. WTO memiliki 164 negara anggota pada tahun 2020. Badan pengambil keputusan tingkat atas organisasi ini adalah Konferensi Tingkat Menteri yang biasanya diadakan setiap 2 tahun sekali. Di bawahnya adalah Dewan Umum yang terdiri dari delegasi dari semua negara anggota WTO. Semua anggota WTO dapat berpartisipasi dalam semua dewan dan komite, dengan pengecualian badan banding, panel penyelesaian sengketa, dan komite plurilateral. Sekretariat WTO dikepalai oleh seorang direktur jenderal, dan divisi-divisi berada langsung di bawah direktur jenderal atau salah satu wakil direktur jenderal. Struktur WTO diadaptasi dari struktur General Agreement on Tariffs and Trade atau yang dikenal sebagai GATT yang merupakan pendahulu WTO. Struktur WTO meliputi yang pertama adalah Dewan Umum. Ini adalah badan yang terdiri dari delegasi dari semua negara anggota WTO. Yang kedua adalah Dewan Perdagangan Barang. Ini adalah badan yang menangani perdagangan barang. Yang ketiga adalah Dewan Perdagangan Jasa. Dewan ini adalah badan yang menangani perdagangan jasa. Yang keempat adalah Dewan untuk Perjalanan atau Council for Trips. Ini adalah badan yang berurusan dengan hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir adalah Badan Penyelesaian Sengketa. Badan ini merupakan badan yang menangani perselisihan antara anggota WTO. Prinsip WTO yang pertama adalah perlakuan yang paling menguntungkan atau Most Favored Nation atau MFN. Prinsip ini mengharuskan anggota WTO memberikan perlakuan yang sama kepada anggota-anggota lainnya, tanpa membedakan antara negara-negara anggotanya. Yang kedua, perlakuan nasional atau national treatment. Prinsip ini mengharuskan anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama antara produk-produk domestik dan impor. Dengan kata lain, produk impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri dalam hal pajak, aturan, dan regulasi. Yang ketiga, perlakuan khusus dan diferensiasi. Meskipun prinsip MFN dan perlakuan nasional berlaku, WTO memberikan ruang untuk memberikan perlakuan khusus kepada negara-negara berkembang atau negara-negara dalam perkembangan. Ini untuk membantu negara-negara ini dalam memajukan ekonomi mereka. Yang keempat, keterbukaan pasar dan tarif rendah. WTO mendorong negara-negara anggota untuk membuka pasar mereka dan mengurangi tarif serta hambatan perdagangan lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan internasional. Yang kelima, pelindungan
hak kekayaan intelektual atau TRIPS. WTO mengatur hak kekayaan intelektual internasional melalui perjanjian TRIPS. Mereka memberikan perlindungan hak cipta, paten, merek dagang, dan sebagainya. Yang keenam, solusi sengketa. WTO memiliki mekanisme resolusi sengketa yang memungkinkan anggota untuk memecahkan perselisihan perdagangan melalui prosedur hukum. Hubungan WTO dengan Indonesia dimulai pada 2 November 1994. Pada tahun itu, Indonesia meratifikasi perjanjian WTO melalui UU nomor 7 tahun 1994. Berikut ini adalah isu-isu konkret dalam WTO yang juga menjadi perjuangan Indonesia. Yang pertama, perundingan di bidang pertanian. Tuntutan liberasi pertanian yang diusung WTO mengharuskan adanya penghapusan subsidi domestik, penghapusan subsidi ekspor, dan peningkatan akses pasar melalui penurunan tarif. Faktor yang patut dipertimbangkan adalah masalah ketahanan pangan, pembangunan perdesaan, dan pengentasan kemiskinan. Indonesia memperjuangkan agar terjadi pengecualian terhadap produk strategis dari proses liberalisasi pertanian. Yang kedua adalah perundingan di bidang peraturan. Indonesia berkeinginan berbagai dalam persetujuan tersebut diperbaiki dengan pertimbangan kepentingan negara, perkembangan dalam rangka akses pasar, dan perlindungan domestik. Yang ketiga, perundingan di bidang jasa. Indonesia berpandangan bahwa proses liberalisasi jasa sebaiknya dilakukan secara bertahap, seiring dengan pemberdayaan dan penguatan industri jasa nasional. Yang keempat, yaitu perundingan di bidang kesehatan. Masyarakat telah diselesaikan dengan menghasilkan suatu solusi bahwa lisensi wajib tidak diterapkan atas produksi obat-obatan yang bertujuan kemanusiaan. Meskipun demikian, perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaannya, agar negara berkembang yang memproduksi obat-obatan tidak menyalahgunakan kelonggaran tersebut. Yang kelima, perundingan di bidang investasi. Indonesia berpendapat bahwa pengembangan industri dan pertumbuhan sektor real harus didorong oleh pertumbuhan investasi yang signifikan. Oleh karena itu, Indonesia berupaya menarik investor sebanyak-banyaknya melalui kebijakan investasi yang transparan dan non-diskriminatif. Yang keenam, perundingan di bidang lingkungan. Indonesia berkeinginan agar kebijakan lingkungan tidak diatur dalam WTO karena mensyaratkan standar yang tinggi terhadap akses pasar produk negara berkembang.